Haleluya. It's blessed to see you again. Wow. It's amazing. Kayaknya lebih enak kayak gini ya, pakai kayak gini ya daripada pakai ini. Lebih enak aja, bro. Oke. Apa kabar semua teman-teman? Tuhan Yesus baik, amin. Kita bisa aja kadang-kadang nggak baik, betul? Kita nggak bisa berjanji untuk selalu baik, ya. Even kita juga baik mungkin menurut orang, tapi kita seringkali kita gagal dalam kebaikan-kebaikan kita juga. Kita nggak bisa memenuhi ekspektasi orang. Tapi kita percaya hanya Yesus yang baik, amin. Sebelah kiri kanan, hanya Tuhan Yesus yang baik. Kamu itu, kita ini fluktuatif ya. Oke. Hari ini saudara-saudara, kita akan masuki khotbah, dan ini adalah rangkaian dari khotbah berseri kita yang dari Yohanes pasal 14 ya. Yohanes 14 sermon kita ini mungkin sudah keempat atau kelima ya. Saudara, kalau saudara lupa nanti bisa lihat di YouTube kita, ada kita bicara tentang Roh Kudus, kita bicara tentang kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu ya. Ada Immanuel yang beserta dengan kita, dan terus saudara-saudara bisa lihat di sana. Dan hari ini kita akan masuki khotbah yang keenam berarti ya sekarang ya. Kelima, dan saya memberikan judul Not as the World Gives. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Oke. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah gentar hatimu. Nah, saya suka membaca di berbagai versi. Salah satunya kita akan hari ini saya akan banyak membaca firman Tuhan dari berbagai versi ya, supaya kita bisa melihat dari berbagai macam pandangan dan masukan yang mungkin ada kata-kata yang lebih menguatkan kita. Oke? Ayat ini saya ambil dari VAYH, itu firman Allah yang hidup ya. Saudara boleh, yang saudara belum punya, coba download itu Alkitab yang ada di handphone kita ya. Firman Tuhan katakan begini di Yohanes 14 versi FHYH. Aku meninggalkan kalian, perhatikan nih, dengan satu anugerah. Wow. Sejahtera pikiran dan hati. Sejahtera yang aku berikan ini tidak rapuh. Amin. Seperti yang diberikan oleh dunia. Sebab itu, janganlah kamu khawatir. Janganlah khawatir atau takut, katanya ya. Nah, kalau kita lihat di terjemahan yang lain, saya banyak, sekarang kita gini ya, pakai triknya ini. No. Ini sebenarnya kata-katanya luar biasa ya. Coba, ini terjemahan sederhana Indonesia. Ayat 27 katakan ini, sekarang aku mau meninggalkan, perhatikan nih, tadi anugerah, sekarang apa ya? Berkat rohani. Wow. Berapa banyak ingin berkat, saudara? Wow, semua ingin berkat. Sekarang aku mau meninggalkan berkat rohani untuk kalian, supaya kamu semua bisa hidup dengan hati yang tenang. Terus apa? Perasaan tenang yang aku berikan itu tidak sama seperti perasaan tenang yang dirasakan karena hal-hal duniawi. Jadi, janganlah kamu bersusah hati dan takut. Saudara boleh lihat gambarannya kan? Wah, bukankah ini yang kita cari-cari selama ini? Ada ketenangan, ada perasaan tenang, ada berkat rohani, ada anugerah yang besar. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara baca ini, saudara mesti tahu ya, seperti yang kita sudah berapa minggu ini ceritakan, bahwa ini adalah kisah di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berbicara, berkumpul bersama-sama, karena
beberapa jam kemudian atau pada tengah malam itu Yesus akan ditangkap. Dan inilah hari terakhir di mana mereka bersama-sama sebelum Yesus mengalami penderitaan itu. Yesus ngomong dengan banyak hal ya. Jadi Yesus bilang, "Aku akan meninggalkan kalian." Nah, ini membuat murid-murid gini saudara, merasa gelisah. Kalau saudara perhatikan beberapa waktu lagi khotbah, Thomas bertanya, ya kan? Petrus ngomong, baru Filipus bertanya. Itu semua karena gelisahnya mereka. Murid-murid ini gelisah, takut, susah hati karena mendengar dari Yesus sendiri bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Mereka beranggapan bahwa perjuangan yang selama 3,5 tahun ini mereka hadapi bersama dengan Yesus akan menjadi hal yang menakutkan. Karena ternyata Yesus akan pergi dan meninggalkan mereka. Dan mereka merasa mereka akan berjuang sendirian. Wah, ya. Makanya mereka gelisah. Dan yang membuat lebih gelisah lagi karena bahwa mereka tidak dapat menerima atau tidak dapat mengerti apa sih yang menjadi alasan Yesus mau pergi ini. Makanya mereka bertanya, Filipus bertanya, Thomas bertanya, "Apa, mau kemana sih engkau Tuhan?" Mereka sudah merasa ditinggalkan dan mereka nggak mengerti alasan. Mereka nggak mau tahu juga mungkin, atau mereka tidak tangkap apa yang menjadi alasan Yesus harus pergi meninggalkan mereka. Padahal saudara, beberapa jam sebelumnya, itu kalau saudara tahu cerita tuh menyambung semua ya. Mereka bersama dengan Yesus, saudara ingat, mereka memasuki Yerusalem dengan euforia yang luar biasa. Karena Yesus pada saat itu melakukan banyak mujizat, melakukan banyak pertolongan, dan mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Yesus yang dicari-cari orang. Kenapa? Karena mereka menjadi orang-orang yang terkenal. Dan waktu mereka masuk ke Yerusalem, pada hari sebelumnya, saudara, itu orang-orang melambaikan daun palem, melemparkan jubahnya, bersorak-sorai, bersukacita. Sepertinya ada seorang satu rombongan, satu kelompok, satu geng yang menjadi harapan bagi banyak orang. Inilah Yesus bersama dengan murid-muridnya. Saudara lihat waktu Indonesia bermain sepak bola di GBK. Waktu Indonesia keluar, tim Indonesia itu keluar dengan membawa anak-anak itu, saudara. Itu orang tepuk tangan, ya kan? Menyambut mereka karena punya harapan pada saat itu Indonesia menang. Dan puji Tuhan Yesus menang. Yesus menang. Dan puji Tuhan timnas kita menang, saudara. Masuk ke ronde ketiga di Piala Dunia yang belum pernah selama ini terjadi. Wah, itu kan harapan kita. Ya, saya nonton TV karena saya nggak dapat tiketnya. Bukan nggak dapat, mahal. Ya kan, saudara. Masa 200.000 duduknya di atas sana, ya mending saya nonton YouTube kan, gitu kan. Tapi maksudnya gini, kita semua punya harapan Indonesia akan masuk, bangga. Ini orang bangga dan membuat murid-muridnya juga ikut mengalami euforia itu, saudara. Tapi tiba-tiba Yesus bilang, "Aku mau pergi." Wah, iya kan, saudara? Mereka merasa, kok begini caranya Tuhan? Belum selesai nih euforianya. Masih dalam keadaan yang bersukacita ini. Kok tiba-tiba Yesus udah ngomong penderitaan? Kok Yesus ngomong tentang apa yang akan terjadi? Nggak masuk di akal, saudara. Dan mereka gelisah, saudara. Kegelisahan terjadi karena harapan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kan? Murid-murid takut. Murid-murid gelisah. Karena berpikir begini, setelah Yesus meninggalkan mereka, mereka tidak lagi menjadi pusat perhatian. Karena setelah mereka menjadi murid Yesus, mereka menjadi orang-orang yang dikenal. Tadinya mereka bukan siapa-siapa, saudara. Mereka hanya nelayan. Orang nggak tahu Petrus, orang nggak tahu Andreas, orang nggak tahu Filipus.
Bahkan sebagian dari mereka dianggap pengkhianat karena mereka adalah pemungut cukai. Mereka tidak punya sesuatu yang membanggakan, tapi ketika mereka menjadi murid Yesus, Yesus pergi kemana-mana melakukan banyak mukjizat, mereka menjadi pusat perhatian. Dada mereka mulai naik setiap kali jalan. Saya murid Yesus yang melakukan banyak mukjizat itu. Ini kebanggaan-kebanggaan mereka. Bagi murid-murid pada saat itu bersama Yesus, dipilih dan menjadi murid Yesus adalah sebuah pencapaian, saudara. Ini yang terjadi. Karena itu tadi. Karena mereka bukan siapa-siapa, penjala ikan saja, nelayan aja. Karena dengan menjadi murid Yesus, mereka dapat memenuhi segala sesuatu yang menjadi impian mereka. Jadi sebenarnya, ini saudara, yang mereka pikirkan itu hanya tentang apa? Diri mereka. Bukan tentang Yesus sebenarnya. Tapi tentang apa yang mereka impi-impikan. Apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka sebenarnya gagal paham dengan misi Tuhan yang sebenarnya. Misi Yesus sebenarnya datang ke dunia ini. Misi Yesus adalah Dia yang sebagai anak Allah, sebagai Tuhan sendiri, turun ke dunia untuk berkorban, menderita. Bukankah Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku. Atau Yesus bilang gini juga, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Mereka lupa itu semua, saudara-saudara. Mereka bangga dengan dekat dengan Yesus. 3,5 tahun hidup bersama dengan Yesus, saudara. Dan mereka setiap hari mereka lihat mujizat terjadi. Setiap hari Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, saudara. Itu membuat mereka bangga. Mereka gagal paham akan misi Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang adalah anak Allah sendiri, yang akan menjadi korban untuk menebus dosa-dosa mereka. Bagi mereka, kehidupan damai sejahtera itu adalah ketika mereka berhasil mencapai kemerdekaan dari penjajahan Romawi. Karena pada saat itu mereka, bangsa Israel, sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka mau jadi hero-nya. Mereka berharap Yesus menjadi raja. Karena melakukan banyak mujizat, Yesus menjadi raja. Dan mereka lah pahlawan-pahlawannya. Panglima-panglimanya, ya. Mereka ingin diterima oleh rakyat pada saat itu sebenarnya. Karena tadi punya latar belakang orang yang tidak pernah dikenal oleh orang lain. Makanya perhatikan ini, coba. Damai sejahtera, ini ayatnya ya bilang. Damai, Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Amin. Damai sejahtera ku berikan, Yesus yang berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Segala sesuatu yang dunia berikan adalah segala sesuatu yang bersifatnya sementara. Pencapaian yang murid-murid lakukan, yang murid-murid terima, popularitas, terus keinginan-keinginan mereka itu hanyalah sementara. Karena memang dunia ini dikuasai oleh dosa. Dosa membuat kita hidup dalam kesementaraan dan ada waktu yang membatasi. Maksudnya gini, saudara. Saudara, kita kembali nih ya ke masa penciptaan. Adam dan Hawa, saya bergeser sedikit, saudara. Adam dan Hawa itu hidup sebelum jatuh dalam dosa, hidup dalam kekekalan. Saudara. Tidak ada waktu yang membatasi mereka. Mereka kekal. Dan itulah seharusnya kita, saudara-saudara. Tetapi ketika dosa masuk, iblis menggoda Hawa dan Adam, saudara, mereka jatuh dalam dosa. Sejak itu, saudara, ada waktu yang diberikan kepada mereka. Dan semua yang mereka inginkan, semua yang mereka mau, semua yang mereka kerjakan, itu semua terbatas. Ingat ini,
upah dosa adalah maut. Ada the end-nya, saudara. Maut itu game over, ya kan? Jadi dosa membuat hal kita ini menjadi sementara. Coba 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini, perhatikan nih, sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dalam bahasa Indonesia masa kini berkata gini, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa, yang dilihat lalu diingini dan yang dibangga-banggakan. Wow, semuanya adalah hal-hal yang hal-hal yang tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia dan segala sesuatunya di dalamnya yang diinginkan oleh manusia sedang lenyap. Tetapi orang yang menuruti kemauan Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Yang diinginkan oleh murid-murid itu hal-hal sementara. Euforia itu adalah hal-hal sementara, saudara. Mereka berpikir kemerdekaan itulah adalah tujuan hidup mereka. Kemerdekaan dari penjajahan Romawi, saudara-saudara. Mereka pikir itulah yang menjadi tujuan hidup mereka. Tapi saudara, itu hal sementara. Saudara tahu kisah sekarang. Udah gak ada Israel yang dulu. Saudara berpikir Israel itu ada di Timur Tengah. No. Itu bukan Israel yang zaman ini, saudara. Mereka sudah hancur. Saudara tahu setelah itu ada setelah penjajahan Romawi, ada penjajahan lagi dari Persia dan bla 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 semua. Mereka berpikir dengan kemerdekaan yang mereka akan capai itulah segalanya dalam hidup mereka. Tapi itu sementara. Semua yang kita capai dalam dunia ini, katakan bersama-sama, sementara. Amen. Apa yang kita inginkan? Mereka ingin bebas, saudara. Jadi murid-murid ini pengen bebas, saudara. Menentukan dan memilih dan menentukan segala sesuatu dengan penuh kebebasan. Mau merdeka supaya dapat memilih, dapat menentukan segala sesuatu. Tidak lagi di bawah penjajahan. Bagi orang yang pemungut cukai juga, mereka ingin menjadikan Yesus menjadi raja supaya mereka berlindung di belakang Yesus yang penuh dengan kebaikan itu sehingga orang bisa menerima mereka. Karena tadinya mereka terbuang, saudara. Coba perhatikan ya, saudara. Seringkali, ini implikasi kepada kita. Seringkali kita terlihat setia, beriman dan rohani demi mendapatkan hal-hal duniawi yang kita inginkan. Dan itu adalah bentuk dari kejahatan dan pemberontakan kita kepada Tuhan. Berapa banyak kali di antara kita seperti murid-murid ini, saudara. Ingin ikut Yesus supaya saya mencapai cita-cita saya. Saya ingin ikut Yesus, setia, beriman, dengar baik, ikut ikhlas supaya saya bisa diterima oleh orang. Bukankah itu saya, dan saya? Apa yang kita lakukan, ikhlaslah, itu semua menolong kita. Tapi seringkali itu menjadikan ibadah kita, pelayanan kita, kita menjadikan tameng untuk kita bersembunyi. Sebenarnya ada banyak berhala yang dalam kehidupan kita yang kita mau terus ikuti terus itu. Kita dikasih makan dengan itu semua. Berapa kali di antara kita, saya seringkali suka sekali ditepuk-tepuk bahu saya. Keren banget lu hari ini. Mantep banget lu hari ini. Firman yang lu bikin, wah keren.
Saya bersembunyi di balik itu semua supaya saya bisa diterima. Betapa bobroknya kita, saudara. Kita gagal paham kepada misi Tuhan yang sebenarnya. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan ini? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, apa yang Tuhan berikan, tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tadi, apa semua yang kita inginkan, yang diinginkan oleh murid, itu sama dengan dunia berikan. Itulah yang diberikan dunia, popularitas, kebanggaan, semua itu diberikan dunia, saudara. Bukankah hari-hari ini dunia sedang membuat kita untuk mengejar hal-hal itu semua, saudara? Supaya kita diterima, supaya kita diakui, ya kan? Supaya ada berkat. Kenapa saudara ingin kaya? Supaya saudara ingin diterima. Iya kan? Kenapa kita suka memberi? Kenapa? Karena supaya saya diberkati Tuhan. Bukankah seringkali kita mendengar kata-kata ini, saudara? Banyak, sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Makanya mereka bikin doa 10. Apa saudara? Iya, kalian yang bilang ya. Kenapa? Pengen berkat. Berpuasa 40 hari. Gak tahu namanya semua, adalah puasa inilah, puasa Kamis, puasa Ester lah, puasa. Untuk apa? Untuk apa supaya? Supaya kurus. Benar. Kalau kurus, saya kelihatan keren. Nggak buncit gitu kan. Supaya saya terlihat supaya saya. Betul nggak saudara-saudara? Coba bilang kiri kanan. Ih, gila banget situ. Gue banget. Dan itu bukan cuma saudara. Pastor lu juga kayak gitu. Saya apalagi. Kita semua kayak gitu, saudara. Dan itu tiap hari terjadi. Kita sadar atau tidak sadar. Jadi apa yang dimaksud dengan ini, saudara? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Apa sih sebenarnya? Coba saudara lihat. Oh belum ya, saudara. Oke ini. Jadi saya mau kasih terangkan kenapa ada statement ini. Di Yohanes pasal 13 dan 14, Yesus sedang menerangkan ya. Saya tadi sudah ngomong sedikit. Yesus sedang menerangkan tentang siapa sebenarnya dia itu. Ya kan? Yaitu dia yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang mempunyai hubungan yang sangat erat, tak terpisahkan dengan Bapa sebagai pribadi pertama dari Allah Tritunggal itu, mempunyai hubungan sebagai Bapa dan anak. Ini hubungan yang luar biasa, nggak bisa dipisahkan nih Bapa dan anak ini. Dan yang telah meminta kepada Bapanya agar Roh Kudus yang pribadi ketiga dari Tritunggal itu diberikan kepada setiap kita orang pilihannya untuk menyertai perjalanan hidup kita. Dan Yesus sudah menerangkan ini juga kepada murid-muridnya selama dia hidup dan beberapa jam terakhir ini. Yesus menerangkan ini semua. Saudara pernah dengar ini kan, waktu orang bertanya, dari manakah asal engkau? Yesus menjawab, dari Bapa. Orang bertanya waktu dia melakukan kuasa yang luar biasa, orang bertanya, dari mana kuasamu itu? Dia menjawab, dari Bapa. Dia menggambarkan hidupnya ini dengan Tritunggal itu. Dia sedang menyatakan bahwa dialah pribadi kedua yang diutus oleh Bapanya untuk menyelamatkan manusia. Selama 3,5 tahun mereka berjalan bersama-sama. Dan sekarang kita mengerti, saudara. Harusnya ini, berita tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri adalah berita anugerah yang memberikan damai sejahtera kepada kita. Yaitu bahwa iman kita kepada Kristus Yesus adalah sebuah kebenaran sejati yang bersifat mutlak. Bukan hanya sekedar teori pemahaman filsafat saja. Harusnya murid-murid ini sadar
Bukan lagi gini saudara, bukan lagi punya ekspektasi untuk lepas dari penjajahan bangsa Romawi. Bukan itu. Bukan lagi harusnya harapan mereka bukan menjadi seorang yang diterima oleh orang lain. Tapi harusnya berujuk kepada ini. Berita anugerah ini saudara. Bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Menebus kita dari dosa-dosa. Ini berita utamanya. Ini berita anugerahnya. Itu makanya di Undivided Church selalu ada sela. Kita merenung tentang keberdosaan kita. Tapi di satu pihak, di satu sisi juga, di waktu yang bersamaan, kita sadar ada anugerah yang besar yang sudah menyelamatkan kita semua. Ini harus kita teruskan. Tapi murid-murid gagal. Dan kita pun seringkali gagal untuk memahami ini. Karena Yesus yang mereka lihat setiap hari itu, yang hidup bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan yang akan mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa mereka. Artinya Yesus Kristus yang ada di depan mata mereka itu sendiri setiap hari akan membebaskan mereka. Bukan dari penjajahan Romawi, tapi dari kehidupan di bawah hukum Taurat yang membebani hidup mereka, orang-orang muridnya. Kita dilepaskan dari legalistik, saudara. Tuh katanya si Glinda. Kita dilepaskan dari yang namanya hukum-hukum yang kita tidak mampu lakukan, saudara. Tadi kita sudah dengar Sela tadi. Mengasihi Tuhan dengan segenap apa bisa gitu. Tapi puji Tuhan, bukan kita yang bisa melakukan. Amin. Tapi Yesus yang menggenapi itu semua di kayu salib. Karena gini saudara, ada ayat Markus 8 ayat 36 berkata gini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Yesus tidak melakukan segala sesuatu untuk apa yang kita hidupi sekarang ini. Nanti kita lihat ya. Tapi sebenarnya dia memberikan, dia bekerja, dia melakukan mujizat, dia melakukan segala sesuatu di kayu salib untuk memberikan keselamatan yang kekal. Apa gunanya seorang mempelai seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Dalam Amplified berkata gini, for what does it benefit a man to gain the whole world? Dalam tanda kurung, with all its pleasures. Dengan segala kenikmatan dunia ini. Untuk apa? And forfeit his kehilangan nyawa. Kita mengejar seperti murid-murid ini kan. Mengejar semua dunia ini. Apa yang ditawarkan dunia kita ambil semua. Dengan segala kenikmatannya. Kita mempertahankan itu. Ketika Yesus mau melepaskan itu, kita menahan dia. Supaya apa? Berkati terus gua. Bukankah kita demikian saudara? Kita suka sekali datang ke, minta maafin sekali lagi ya. Kita suka sekali datang ke gereja kalau disuruh panggil ke depan dan diberkati. Amin saudara. Saya gak bisa bayar cicilan. Gembala datang, tenang. Engkau diberkati. Saudara paling suka kan? Itu coba perhatikan. Ini mungkin nggak di sini lah. Pasti nggak di sini ya. Di Manado ini. ini kenyataan saudara. Ini ada Grace ya, tahu ya. Kalau mereka datang gereja, nyanyikan puji-pujian. Begitu mau khotbah, pada keluar semua itu. Keluar betul. Nyetun lah, apa yang lagi apa ngobrol. Nanti pas doa berkat, masuk semua. Kenapa? Mau terima berkat. Kan kita suka itu ya. Suka banget diberkati loh. Gak mau menderita. Saya mau bilang ini loh. Ikut Tuhan itu menderita bos. Kalian berharap apa? Berharap diagung-agungkan. Firman Tuhan bilang, karena Injil engkau dianiaya. Menderita. Mau hidup mewah. Ya kalau hidup mewah, oke.
Bisa, oke. Tapi bukan itu, saudara. Amin, saudara. Tapi kalau lu salah, ya jalani kesalahanmu itu. Salah mengelola keuangan, terus lu miskin, ya jangan salahin Tuhan juga. Terus bilangnya, aku menderita karena ini. Enggak, itu bego aja. Tapi banyak kali karena kita mengiring Tuhan, karena kita konsisten dengan ini, kita dimusuhi orang. Benar nggak, saudara? Tiba-tiba tidak ada lagi pertemanan, ya kan? Tiba-tiba di grup itu ada grup baru yang membicarakan kita, yang Injil-Injil itu. Nggak usah berteman sama dia, terlalu rohani dia, ya kan? Kira-kira kayak gitu, saudara. Kita kehilangan banyak hal dalam dunia ini karena kita mengenal Kristus. Saudara tahu kisah dari 12 rasul-rasul itu? Kalau kita baca, saudara, kita bilang, waduh, kasihan. Mana ada yang kaya, saudara? Saudara berharap kaya dari pelayanan. Pastor aja bingung sekarang ini. Ya. Tapi kalau kita bisa menikmati ini semua, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan percaya, itu karena kasih anugerah juga. Nanti kita lihat, saudara-saudara, ya. Coba kita baca ini. Ini dalam versi firman Allah yang hidup. Janganlah kalian gelisah. Kalian percaya kepada Allah. Sekarang percayalah kepadaku. Oke? Coba lihat. Di tempat tinggal Bapakku. Saya suka sekali kalimat-kalimat yang sepertinya hari-hari, ya. Di tempat tinggal Bapakku ada banyak rumah kediaman. Dan aku pergi untuk menyiapkannya bagi kalian. Apabila segala sesuatu sudah siap, aku akan datang menjemput kalian. Supaya kalian dapat selalu bersama dengan aku di tempat aku berada. Kalau bukan demikian halnya, tentu kukatakan pada kalian dengan terus terang. Terus, saudara, dan kalian tahu kemana aku akan pergi, dan tahu pula jalan untuk sampai ke sana. Inilah damai sejahtera itu, saudara. Yaitu Tuhan mempersiapkan kediaman kita di kekekalan sana. Ada amin. Tidak ada air mata, tidak ada penderitaan lagi. Sekarang kita hidup dalam penderitaan, saudara. Di sana tidak ada air mata, saudara. Semua memuliakan Tuhan. Inilah yang Tuhan kerjakan dan berikan kepada kita. Itulah damai sejahtera. Dalam kita melewati perjuangan hidup ini, harusnya pikiran kita, hati kita itu tenang. Kenapa? Kita tahu ada waktu di mana kita bisa hidup di dalam kekekalan selama-lamanya bersama dengan Yesus Kristus. Itulah sukacita kita. Bukan ketika engkau mendapatkan voucher belanja sebesar 2 juta. Bukan itu, saudara, kesenangan kita. Kita ini bukan milik dunia, saudara. Amin, saudara. Dunia memberikan kesementaraan hidup. Tetapi Tuhan memberikan apa, saudara? Kekekalan hidup. Itulah pekerjaan Tuhan kita. Dia menciptakan kita dengan sempurna. Dia menebus dan menyelesaikan dosa-dosa yang kita perbuat. Dan dia juga yang menyediakan kehidupan kekal bagi kita. Amin. Saudara percaya ini? Kalau saudara percaya ini, kita terus. Tapi kalau saudara tidak percaya, masa sih kayak ini? Oke, I'm enough. Saudara percaya? Amin. Tapi gini, saudara, ada pertanyaannya. Bagaimana kita menyikapi hidup ini, dunia yang penuh dinamika ini? Betul, saudara? Coba lihat gambar ini. Ini perjalanan kehidupan kita, saudara. Ya, perjalanan iman kita. Kita diciptakan. Tapi setelah kita diciptakan, kita jatuh dalam dosa. Ada fase di mana kita jatuh dalam dosa. Semua kita. Tapi puji Tuhan, ada redemption, ada penebusan yang Tuhan lakukan di kayu salib, ya kan?
Dan apa yang dia janjikan? Kehidupan kekal, ada restorasi. Pemulihan segala sesuatu terjadi. Tapi ingat, kita tidak langsung mati setelah kita diselamatkan Tuhan. Kita masuk yang namanya renewal, sanctification. Apa itu? Kapan itu? Sekarang waktunya. Coba katakan kiri kanan. Sekarang waktunya. Ini dia. Bagaimana kita mengerti semua yang tadi Tuhan Yesus lakukan, apa yang saya katakan tadi dari pembacaan firman Tuhan tadi tentang penebusan dan segala sesuatu dan pengharapan yang akan datang. Kita bisa hidup di dalam ini. Di sepanjang perjalanan kita ini. Kita nggak langsung ini diselamatkan Tuhan, bertobat, terus ceblung masuk surga. No. Kita berdosa dan kita diselamatkan Tuhan. Dan kita menghidupi setiap hari hidup kita sehari-hari. Firman tadi Kathy bilang, kita nggak sempurna. Dia sendiri mengakui bahwa dia pun masih punya potensi untuk melakukan dosa setiap hari. Kita semua. Nih, di renewal ini saudara. Kenapa dikasih nama renewal? Karena sebenarnya yang terjadi di sini harusnya gini. Harusnya kita selalu memandang kepada Kristus dan berharap pada keselamatan yang kekal itu, dan kita menjalani hari ini setiap hari dalam pergumulan hidup kita. Dan itu yang namanya pertobatan. Pertobatan itu bukan gini saudara. Hari ini mencuri, besok tidak lagi mencuri. Hari ini berzina, besok sudah jadi orang kudus, sudah tidak punya keinginan untuk berzina. Bukan itu saudara. Hari ini berbohong, besok menjadi pengkhotbah yang jujur. No. Tetap aja saudara. Tapi ini saudara, kesadaran ketika kita jatuh dalam dosa, kesadaran kita kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah berkorban di kayu salib dan memberikan pengharapan yang baru. Hati kita selalu tersadar, pikiran kita terlalu tersadar akan itu semua. Boleh mengerti ini saudara? Jadi maksudnya gini saudara, saudara bisa jatuh, saya bisa jatuh. Tapi saya jatuh tidak seperti waktu saya tidak mengenal Tuhan. Banyak orang tidak mengenal Tuhan, jatuh dalam dosa biasa aja, meneng wae, cicing wae. Asik aja dengan itu. Tapi kita yang sudah diselamatkan Tuhan, harusnya gini, dari hari ke hari menjadi sama seperti Kristus. Mungkin tidak sempurna, yes. Tetapi ada progres di dalam kehidupan kita. Untuk ini selalu sadar kepada Kristus, sadar kepada Kristus, sadar lagi. Ups, saya sudah jatuh, Tuhan sudah menebus saya. Tuhan ampuni saya. Amin saudara. Pengorbanan Kristus itu sekali untuk selamanya. Tapi pertobatan itu setiap waktu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu yang dikerjakan Roh Kudus. Bertobat itu membawa kesadaran kita untuk selalu tertuju kepada Kristus saja. Saya sedikit balik. Dosa itu bukan tentang apa yang kita lakukan, saudara. Ini seringkali sudah dikotbahkan ya. Dosa itu bukan sesuatu yang gini, oh saya mencuri, oh saya berzina, oh saya membunuh. Bukan itu saudara, bukan hanya itu saudara. Itu hanya buah dari dosa itu sendiri. Dosa adalah keterputusan kita dengan Kristus, dengan Tuhan, dengan Bapa kita di sorga. Yang tadinya kita bersama dengan Tuhan, ini putus hubungan, kita mati. Hidup ke dalam neraka selama-lamanya. Itu harusnya terjadi gitu. Tapi karena pengorbanan Kristus, kita diselamatkan Tuhan. Nah, pertobatan lagi. Kata yang dipakai itu metanoia. Berubah pikiran. Bukan berubah tingkah laku. Bukan memodifikasi perilaku. Tapi menginjili hati, saudara. Hati dan pikiran kita. Pertobatan itu metanoia, berpikir yang tadinya kepada diri sendiri menjadi kepada Kristus selama-lamanya. Itu pertobatan. Jadi gini saudara, bisa saja kita terlihat gini. Tidak terlihat melakukan hal kejahatan. Tapi kita tetap jatuh dalam dosa. Karena semua kebaikan yang kita lakukan, motivasi hati kita adalah untuk kita sendiri.
Jangan-jangan saya yang berdiri sini melayani saudara, berkhotbah, saya punya motivasi hati untuk apa? Membanggakan diri saya. Itu dosa, saudara-saudara. Dan kabar buruknya, saudara, kita gak bisa lepas dari itu semua. Tapi puji Tuhan, apa yang kita lakukan tidak lagi dihitung. Kenapa? Karena kita dalam kehidupan ini disadarkan terus oleh Roh Kudus. Disadarkan terus pada pengorbanan Kristus. Disadarkan terus. Dibuat kita ini tertuju kepada terus Tuhan terus. Itulah yang membedakan kita dengan orang duniawi. Amin, saudara. Kalau orang duniawi, orang yang tidak mengenal Tuhan akan membela diri dengan hal-hal ini, saudara. Dia udah salah, tetap membela diri. Kenapa? Karena bagi dia, dialah Tuhannya. Bukankah kita demikian, saudara-saudara? Kita seringkali dalam konflik kita, dalam apapun yang kita lakukan, kita sering merasa diri benar gitu kan. Nih saya nih, udah salah nih ya. Karena saya punya gengsi, saya menutup gengsi saya dengan cara saya gini. Enggak, lu yang salah loh. Kronologisnya itu kayak gini. Oh, saya paling ahli untuk membuat orang jadi berdosa terhadap saya. Merasa bersalah terhadap saya. Padahal itu salah saya. Saya tidak lalai melakukan sesuatu, tapi karena saya bisa memutar balikannya, itu apa? Motivasi hati yang bobrok, saudara. Dan seringkali terjadi itu. Tetapi di renewal ini, saudara, di fase renewal ini, itulah makanya dia memberikan Roh Kudus kepada kita, mengingatkan kita terus untuk kembali kepada Kristus, kembali kepada Kristus. So ini, saudara, Injil menyadarkan kita, pertama, Dia Tuhan ada dan menyertai di setiap perjalanan hidup kita yang adalah orang-orang pilihannya di dunia ini. Amin, saudara. Kita sadar dalam kita menjalani fase renewal ini, fase sanctification ini, kita sadar terus bahwa Dia Tuhan itu menyertai kita selama-lama dalam dunia ini. Yang kedua, saudara, di fase ini, saudara, karena kita mengerti Injil, Injil menyadarkan kita, jika kita gagal dalam menghadapi pencobaan hidup, kita tidak akan dibuang. Katakan tidak akan dibuang. 1, 2, 3. Tidak akan dibuang. Tetapi kita diangkat kembali. Karena itu jaminannya bagi kita. Ada ayat berkata, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. 7 kali itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, gua jatuh. 7 kali jatuh. 7, bukan. 7 kali itu bicara tentang kesempurnaan. Jatuhmu, jatuh saya itu sempurna. Blek-blekan gitu ya. Tetapi orang benar akan selalu diangkat oleh Tuhan. Dikembalikan lagi. Disadarkan kembali. Karena Injil juga, saudara-saudara. Pengharapan kita. Karena Injil, pengharapan kita bukanlah kepada apa yang kita dapatkan di dunia ini. Tetapi pengharapan yang sejati sudah disediakan oleh Tuhan sendiri. Yaitu kehidupan kekal bagi setiap kita umat pilihannya. Karena Injil. Itu makanya mari kita dengarkan Injil. Amin. Mari kita datang ke tempat ini, dengarkan Injil. Supaya apa? Supaya ada pengharapan. Pengharapan yang Tuhan sudah berikan, sudah diberikan loh. Bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena karya Kristus sendiri sudah diberikan kepada kita. Kehidupan kekal itu jadi pengharapan yang sejati. Karena Injil, saudara-saudara, dunia dan segala kenikmatannya bukan lagi milik kita. Amin. Tetapi kita sudah menjadi milik Tuhan dan kita hidup untuk Tuhan saja. Amin. Karena Injil, bukan karena kekuatan kita. Bukan kita sok-sokan mau hidup kudus, bukan. Bukan sok-sokan kita terlihat rohani, bukan. Tapi karena kita menyadari Yesus sudah mati bagi saya. Yesus sudah ciptakan saya dengan sempurna dan memberikan pengharapan yang kekal. Makanya saya hidup. Saya ini milik Kristus. Filipi 4 ayat 7-8 berkata, damai sejahtera
Allah yang melampaui segala akal, amin saudara, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, memang pada akhirnya ini akhirnya saudara. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar. Boleh sama-sama kita baca ayat 8-nya, 1, 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipikir, pikirkanlah semuanya itu. Amin saudara. Apa yang benar? Kristus saja yang benar. Semua yang dilakukan benar adalah sebuah kebenaran. Apa yang mulia? Yesus saja yang mulia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Apa yang adil? Suamimu, istriku? Kita gak pernah adil melakukan semua. Hanya Yesus yang adil. Amin. Dia adil memilih kita sudah dari kehancuran dunia ini, dari semua dosa. Hanya Dia yang suci. Hanya Yesus yang termanis bagi kita semua. Hanya Yesus berita Injil ini yang sedap untuk didengar. Amin. Setiap hari menguatkan kita. Dan Dialah kebajikan kita. Dan hanya Dialah yang patut dipikir, dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Amin saudara. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa.